Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup mengalami penurunan lanjutan minus 0,94% dengan closing di area 6.565. Sempat menyentuh area low di 6628 tapi akhirnya masih mampu closing di atas area support yang kita tandain. Supportnya kita tandain di sekitaran 6559 dan close hari ini di 6565. Walaupun belum memberikan sebuah harapan yang baik untuk IHSG, tetapi setidaknya masih bisa tertahan di area support kisaran 6559. Kalau misalnya besok berhasil menguat, tentu target terdekat bisa menguji area 6650. Yang terdekat 6600 serta berikutnya 6650. Kalau kemudian area 6559 ini terbreakdown, ada potensi bagi IHSG untuk turun menuju ke area 6500. Seperti yang kita lihat bersama bahwa beberapa kali IHSG terlihat mampu bertahan di kisaran area 6500 dan diharapkan ini menjadi sebuah area yang kuat kalau ternyata IHSG harus kembali ke area tersebut. Jadi area yang boleh teman-teman pantau di kisaran area 6500. Kita akan lihat kalau ternyata jebol apakah bisa bertahan atau tidak. Karena kalau jebol dari 6500, sideways lebar ini artinya terbreakdown dan terkonfirmasi. Yang artinya secara jangka pendek IHSG akan bergerak untuk melanjutkan penurunannya. Kalau kita coba sematkan sebuah garis MA200, memang terlihat ketika IHSG gagal breakout dari 6.948, terlihat jelas bahwa selain ini menjadi area resisten juga terdapat area MA200. Sehingga akhirnya area resisten kuat ini menahan pergerakan IHSG dan IHSG-nya rontok ke bawah. Jadi silakan teman-teman perhatikan area 6550 bahkan sampai kisaran area 6500 sebagai area support kuat daripada IHSG. Kalau teman-teman lihat data di rti.co.id, hari ini tercatat IHSG mengalami penurunan dengan nilai transaksi 10,3 triliun. Hanya ada 97 saham yang mengalami kenaikan, 473 mengalami penurunan, dan 130 tidak berubah. Dan dari investor asing, hari ini regional market masih tercatat net sell sebesar 705 miliar, di mana net sell-nya masih didominasi oleh sektor perbankan, BCA, Mandiri, MDKA, BNI, BRI. Jadi dari 5 top net sell hari ini, 4 diantaranya sektor perbankan, walaupun memang BNI dan BRI ditutup hijau, sedangkan BCA dan Mandiri ditutup merah. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten terdekat dari IHSG maupun saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Laju. Saham Laju
tercatat pada hari ini mengalami kenaikan 15,88%. Tertahan di area supportnya di kisaran area 368 sampai 340, dan teman-teman bisa lihat bersama bahwa high pada hari ini sudah berhasil ngebreak area all time high sebelumnya dan sekarang sudah new all time high, di mana saham laju sendiri beberapa waktu yang lalu ketika breakout dari 286 sebenarnya berhasil membuat sebuah pola baru, yaitu rounding bottom. Untuk potensi kenaikan dari saham laju berada di area 446 seperti yang sudah kita tuliskan. Dan teman-teman bisa lihat juga dari sisi volume terlihat bahwa hari ini volumenya cukup besar, yang artinya mulai kembali ada buyer-buyer yang membuat saham laju kembali mengalami kenaikan. Untuk area support terdekat 368, 340, lalu untuk area support 2-nya di 294 sampai 272. Area support 2 merupakan area neckline juga daripada saham laju, jadi harusnya cukup kuat untuk menahan penurunan saham laju. Yang menarik dari saham laju adalah kalau misalnya dari awal IPO 27 Januari sampai 15 Maret kemarin tercatat bahwa underwriter saham laju yaitu XA melakukan net sell lebih dari 808.000 lot. Dan yang sangat menarik adalah pada hari ini sang underwriter XA kalau nggak salah melakukan buyback sebesar 315.000 lot. Jadi kalau kita lihat saham-saham IPO kan memang cukup penting untuk melihat underwriter ya teman-teman. Jadi boleh pantau juga ya kalau underwriternya beli, jumlahnya juga sangat besar hari ini setelah net sell cukup banyak. 808.000 lot tapi sepanjang lebih dari 1,5 bulan, dan hari ini dalam satu hari aja sudah net buy kembali. Tetap patokan utama kita adalah technical analisa, area support dan resisten. Untuk underwriter dan net buy serta net sell kita bisa jadikan opini kedua ya, untuk kita bisa buy atau sell daripada saham laju. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini dari sektor perbankan yang berhasil ditutup hijau. Yang pertama adalah Bank BNI. Bank BNI tercatat pada perdagangan hari ini mengalami kenaikan 1,7%, sempat mencetak area high di 9.100 sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali hingga closing di area 8.950. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa untuk area support daripada Bank BNI dan tercatat bahwa 2 hari yang lalu saham Bank BNI masih mampu bertahan di atas area support yang kita buat di kisaran 8.875 sampai area 8.750. Jadi setelah mengalami penurunan cukup dalam dari closingnya di area 9.000 pada tanggal 13 Maret, lalu 14 dan 15-nya cukup dalam ya penurunannya, sempat minus 2,5%, walaupun kemarin ditutup positif tipis dan hari ini berhasil mengalami kenaikan. Saat ini double topnya belum berhasil terbatalkan karena kembali close-nya masih di bawah area 9.050. Teman-teman bisa gunakan area 8.750 untuk buy on weakness. Kalau misalnya jebol, kita bisa disiplin dulu dan pantau kembali di area support kedua yaitu di 8.500, 8.425. Kalau kita lihat bersama bahwa area support 2 di 8.500 adalah area support yang sangat penting bagi Bank BNI.
Karena kalau 8425-nya dijebol, maka ini menjadi head and shoulders, yang artinya Bank BNI bisa turun jauh lebih dalam. Makanya kita boleh pantau untuk kedua area support, baik di 8.750 ataupun di 8.425. Untuk saham kedua, masih dari sektor perbankan, yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BRI. Bank BRI pada perdagangan hari ini tercatat positif 0,64%. Dengan area low di 4.640, masih menyentuh area support 2 yang sempat kita buat beberapa waktu yang lalu. Support 2 kita buat di area 4680 sampai area 4600. Low hari ini 4640, tapi yang menarik adalah Bank BRI mampu closing di area 4730. Menjadi hal yang sangat menarik karena ketika Bank BNI turun atau terkonfirmasi close di bawah 4670, sebenarnya ada potensi untuk membuat double top. Double topnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah top yang pertama, lalu yang di sebelah kanan ini adalah top yang kedua. Hal itu membuat area 4670 menjadi area yang cukup penting, dan hari ini tercatat bahwa Bank BNI masih mampu selamat dari area double topnya dengan closing di atas area 4670. Kalau kita ukur, kita berandai-andai sedikit berhasil terjebol, ada potensi turun balik menuju ke area 4440 atau mungkin ke area 4400. Kita akan hapus dulu untuk area penurunan ini. Itu hanya sebagai gambaran aja karena pada hari ini closingnya masih cukup baik. Kalau misalnya dikasih menyentuh area low 4600, sebenarnya cukup menarik teman-teman, dengan catatan bisa kembali close di atas 4670. Karena kalau nyentuh 4600 bahkan jebol ke bawah, potensinya membentuk double top dan bisa jadi turun lebih dalam. Untuk sementara, target ascending triangle-nya masih kita biarkan ada di sini karena sebenarnya potensinya masih bisa menyentuh area 5000 ya. Walaupun memang dalam perjalanan Bank BRI menyentuh kembali area all time high tidak cukup mudah, sehingga kita biarkan sementara sebelum akhirnya area neckline-nya terkonfirmasi di breakdown ke bawah. Jadi silakan teman-teman perhatikan 4680 4600 untuk support dari Bank BRI. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ASI. Saham ASI tercatat pada perdagangan hari ini mengalami kenaikan 1,3%. Beberapa waktu yang lalu, saham ASI sempat gap up lumayan dari closing 5.800, lalu open di 6.200, dan akhirnya 2 hari yang lalu berhasil ditutup. Bahkan low hari ini berada di area 5.675. Kita akan hapus dulu sementara untuk inverted head and shoulders-nya. Karena ketika close di bawah 6.000, polanya menjadi batal. Dan terlihat teman-teman, setidaknya gap-nya sudah ditutup untuk saham ASI. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness, sebenarnya area 5.800 cukup menarik bagi saham ASI untuk kita buy on weakness. Kalau misalnya bisa melanjutkan kenaikannya, bukan tidak mungkin akan kembali ke area 6.200 atau bahkan menuju ke area resisten yang lebih tinggi.
Tetapi kalau ternyata area 6.800 ini terkonfirmasi breakdown, maka ada potensi juga bagi saham ASI untuk kembali melanjutkan penurunannya, di mana area support berikut adalah di kisaran area 5.550. Jadi area tersebut menjadi area yang cukup menarik untuk diperhatikan, karena kalau misalnya jebol dari 5.550, turunnya berpotensi jauh lebih dalam. Bisa menuju area 5.200 ataupun kembali ke area 5.000. Karena perlu diingat teman-teman bahwa sebenarnya saham ASI di time frame yang di daily juga kelihatan, di weekly akan jauh lebih sederhana bahwa terdapat double top dengan neckline di 5.825. Dan ketika bisa breakout pada beberapa waktu yang lalu, sebenarnya pergerakannya sangat baik. Bahkan ketika break sampai 6.200, pergerakannya sangat amat baik. Tapi kalau ternyata kembali turun, ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunannya, baik itu ke 5.200, ataupun bisa saja melanjutkan double top yang beberapa waktu lalu sempat terbentuk. Jadi silakan teman-teman perhatikan 5.800, 5.550 sebagai area support dari saham ASI. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama kita bahas saham laju, yang kedua kita bahas Bank BNI, lalu Bank BRI, lalu yang terakhir kita ada bahas saham ASI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih kalau teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.